Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Sunan Sarip Hidayatullah dengan NIM M1A1 18018 dari Prodi Teknik Elektro, ingin mempresentasikan proposal rencana bisnis atau usaha. Sesuai dengan yang dapat dilihat di layar, di sini terdapat sebuah proposal rencana bisnis atau usaha, yaitu di bidang kuliner. Rencana bisnis atau usaha tersebut rencananya akan memproduksi sego tempong atau nasi tempong dalam bahasa Indonesianya. Sebuah rencana bisnis atau usaha yang dijalankan di suatu daerah Pulau Jawa, itu tepatnya di Jember, Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi proposal rencana bisnis ini akan dijalankan di Pulau Jawa. Nah, sebenarnya proposal rencana bisnis ini merupakan sebuah rencana bisnis yang sangat realistis. Hal tersebut dikarenakan usaha atau bisnis yang dijalankan merupakan bisnis yang tergolong dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Kenapa? Karena rata-rata masyarakat Indonesia pastinya mengkonsumsi nasi gitu ya. Jadi rencana bisnis ini merupakan rencana bisnis yang realistis, karena nasi sendiri merupakan kebutuhan pokok dari setiap masyarakat Indonesia. Jadi rata-rata orang Indonesia pasti membutuhkan nasi gitu ya. Sego tempong ini merupakan makanan khas yang berasal dari Banyuwangi dan memiliki cita rasa sendiri. Nah, selain itu, nasi atau sego tempong ini dijual dengan harga tidak terlalu mahal, sehingga sangat terjangkau bagi para mahasiswa maupun kalangan menengah ke bawah. Kesimpulan dari proposal ini, kesimpulan anggaran ataupun keuangannya, untuk modal awal sendiri dari proposal rencana bisnis ini menggunakan modal sebesar 180 juta, dan selama 1 tahun dapat menghasilkan omset sebesar 272 juta. Dengan modal tersebut, rencananya usaha ini akan melakukan produksi setiap minggunya sebanyak 7 kali, dengan tiap harinya produksi sebanyak 150 porsi. Nah, kemudian untuk jenis modal sendiri dalam proposal rencana bisnis ini, untuk modal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu modal tetap dan modal berubah-ubah. Untuk modal tetap sendiri yaitu berupa modal untuk mempersiapkan peralatan produksi dan sebagainya. Sedangkan untuk modal berubah-ubah yaitu merupakan modal untuk membeli bahan baku untuk proses produksi, seperti itu. Nah, jadi untuk latar belakang bisnis kuliner ini,
yaitu berawal dari berbagai macam bisnis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Salah satu contohnya adalah makanan khas suatu daerah, misalnya makanan khas daerah Banyuwangi. Kebanyakan dari masyarakat Banyuwangi menyukai makanan dengan cita rasa yang pedas dan asin. Salah satu kuliner khas Banyuwangi adalah nasi tempong atau dalam bahasa Jawanya sego tempong. Kemudian dalam proposal rencana bisnis ini terdapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan, mengenalkan kuliner khas Banyuwangi, menyediakan kuliner khas yang menjadi pilihan masyarakat pencinta masakan pedas, dan sebagai tempat kerja yang baik untuk setiap orang. Untuk bahan baku sendiri dalam rencana bisnis ini terdapat beberapa bahan baku yang digunakan, diantaranya adalah beras, kubis, kacang panjang, cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, jeruk limau, garam, gula penyedap, dan lain sebagainya yang tertera di proposal ini. Kemudian dalam proposal ini juga terdapat analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk analisis strength atau kekuatan, yang pertama ada keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk makanan khas daerah Banyuwangi dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat serta bercita rasa pedas. Dan kekuatan yang kedua yaitu kreativitas. Kami menawarkan dan menggunakan makanan khas dari daerah Banyuwangi. Dan selanjutnya bahan baku mudah didapat. Dan analisis yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Kelemahannya di sini kami belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha atau bisnisnya masih sangat minim. Selanjutnya analisis peluang atau opportunities. Yang pertama itu jumlah konsumen yang banyak, khususnya masyarakat daerah Banyuwangi yang menggemari masakan pedas. Selanjutnya sistem pemasaran. Pemasaran rencananya akan dipasarkan di lingkungan kampus dan tempat tinggal, yang merupakan lingkungan dengan masyarakat yang cukup banyak. Selanjutnya yaitu ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah keluhan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik dengan lauk dari produk sederhana yaitu ikan asin. Dengan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan modern, siap saji, dan bahan-bahan impor. Selanjutnya yaitu modal keuangan. Untuk yang pertama yaitu biaya tetap. Untuk biaya tetap seperti terlihat di proposal ini ada beberapa kebutuhan yang harus dibeli ataupun sewa, seperti sewa bangunan, beli kompor, wajan, dan lain sebagainya. Dan total dari biaya tetap yaitu sebesar Rp8.535.000. Yang kedua yaitu biaya variabel. Untuk biaya variabel atau biaya berubah-ubah ini sendiri dibutuhkan tiap harinya agar
tetap dapat berproduksi. Yaitu ada sebanyak 16 jenis bahan yang dibutuhkan tiap harinya dengan total biaya sebesar Rp473.000. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Untuk strategi harga untuk produk sego tempong ini sendiri dijual dengan harga Rp5.000 per porsi yang terdiri dari nasi putih, sambal tempong, sayuran, dan ikan asin. Sedangkan jika pembeli ingin ditambah dengan lauk tambahan yang disediakan, maka harga juga menyesuaikan. Selanjutnya untuk promosi, rencananya untuk promosi produk yang ditawarkan untuk menarik calon konsumen yang baru, digunakan sarana untuk mempromosikan sego tempong, yaitu media periklanan, promosi penjualan, dan menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, blog, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Demikian presentasi saya mengenai proposal rencana bisnis atau usaha, yaitu bisnis atau usaha sego tempong makanan khas dari Banyuwangi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.